Halo Pak Billy, apa kabar? Baik, selalu. Gimana kabarnya? Kita sama dulu dong. Alhamdulillah. Tambah seger. Iya, walaupun baru masih sakit tapi udah Iya, mendingan. iya. Gimana Pak? Baru beberapa bulan ya Iya. mengemban amanah menjadi Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia. Berarti periodenya sampai dengan 2027. 2024 sampai 2027. Iya. Gimana Pak perasaannya? Kan ini juga ngerangkap dengan Ketua Umum di Aparindo. Iya. Ya, perasaan. Wah, ini perasaan sih. Ya. Dunianya beda ya perasaan itu. Oke. Jadi gini Pak, kalau tentunya sih bagi saya ini kan amanah jadinya ya. Ya, karena kan nggak ngejar gitu loh maksudnya kan. Ini kan bagian dari karena ada di situ maka kebagian gitu. Nah, tentunya bagi saya ini jadi satu kesempatan aja sih. Saya merasakan ini berarti merupakan satu kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Sebelumnya di kepialangan, kalau Dewan Asuransi Indonesia berarti saya dapat kesempatan lah untuk berkontribusi yang lebih besar. Itu aja sih. Di pidato pertama Bapak, jadi kan waktu itu seingat saya sebelum acara halal bihalal, halal itu ada pemilihan. Nah Bapak terpilih, terus kemudian setelah itu pidato pertama di saat acara halal bihalal tersebut Bapak menyampaikan salah satu misi keep on getting better. Yeah. Nah itu gimana Pak? Istilahnya penjelasannya Pak? Jadi keep on getting better itu sebenarnya sih karena harapan saya secara pribadi gitu, bahwa kita harus jadi lebih baik. Karena itu memang cita-cita saya waktu pas di asosiasi lah, apalagi sekarang di DAI jadinya ya, kesempatan kan jadi ketemu sama asosiasi lain jadi lebih banyak. Karena menurut saya gini Pak, industri yang tidak berubah menjadi lebih baik itu nanti lama-lama mati Pak, gitu kan. Industri yang stuck, berdiam aja pada tempatnya, sama. Iya, lama-lama turun Pak, gitu. Nggak ada industri yang diem. Yang ada either dia turun atau dia naik, gitu kan. Dia naik itu maksudnya better. Saya selalu kutip ini Pak, gini. Industri kita ini adalah industri yang menciptakan value. Bahkan kalau saya kutip bekas bos saya tuh, Pak Arman Jufri, saya selalu kutip tuh, broker, karena saya broker dasarnya. Broker is an at creation value business. So creation value business. Bisnis kita adalah menciptakan value atau nilai tambah yang baik. Gitu. Nah harapannya dengan itu maka kita akan jadi lebih baik. Itu Pak. Dan kita percaya bahwa dengan itulah maka kita jadi lebih baik. Bahwa kita menambah nilai. Nah, kita sebenarnya Dewan Asuransi ini kemarin sudah ngomong juga sama OJK dan teman-teman di DAI. Saya punya tagline sebenarnya buat DAI. Harapannya adalah sama seperti OJK. Restoring confidence. Gitu. Nah, restoring confidence itu kan menurut saya harus kita mulai dengan perasaan bahwa kita harus mau menjadi lebih baik. Itu Pak. Kalau bicara soal keep on getting better. Apa yang kemudian membuat Bapak optimis bahwa industri asuransi ke depan akan lebih baik? Modalnya apa Pak? Iya. Karena sekarang kan kita tahu tadi kepercayaan masyarakat dengan adanya sejumlah kasus ya walaupun itu kan sebenarnya nggak bisa dipukul rata. Yeah. Itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi turun. Yeah. Walaupun literasi meningkat ya, SNLIK yang terbaru itu meningkat, tapi ya faktanya ya masih masyarakat masih berat. Inklusinya juga masih di bawah ya. Masih berat untuk membeli asuransi. Nah, apa yang buat Bapak optimis? Jadi gini, justru gap itu yang bikin saya optimis. Jadi gini, gapnya itu adalah kan gini, orang ternyata mulai ngerti asuransi Pak. Literasinya ternyata di atas, inklusinya di bawah. Betul. Isunya berarti orang mau sebenarnya paham asuransi, walaupun tidak besar-besar banget ya, ada 30% lebih. Tapi yang beli kok di bawah 15, nah ini kan jauh banget. Nah, cuman ada gambar di situ, walaupun mungkin nggak ada penelitian ya, tapi kalau kita lihat itu gambarnya apa Pak? Orang nggak percaya Pak. Trust. Bukan orang nggak kenal. Beda loh Pak ya. Sekarang ini kan kita bilang, wow, harus meningkatkan pengenalan produk, pengenalan segala macam. Nampaknya kalau kita baca dari data tadi, loh orang sebenarnya yang tahu itu banyak Pak. Tetapi dia nggak percaya. Nah ini makanya saya coba tadi tagline sama seperti OJK. Restoring confidence.
Jadi itu bagian pertama yang nah, bicara soal kenapa kita masih percaya di depan seperti itu? Saya percaya Pak, masih banyak orang Pak di industri kita, ya, yang cari makan di sini. Saya cari makan di sini, iya kan? Saya cari makan di sini. Aku makan di sini. Anak-anakku kan makan dari premi, dari broker, tapi karena saya broker, gitu kan? Nah, ini kan harus berkah Pak, nah, gitu kan? Nah, saya percaya banyak orang yang sedang ke arah sana. Saya ketemu banyak orang yang punya keinginan untuk industri lebih baik. Nah, poin pertama sebenarnya, kalau Bapak lihat di sana nanti, saya mau bangun confidence itu dengan cara menunjukkan bahwa kita yang mulai lebih baik. Gitu, Pak. Nah, ada berapa hal sebenarnya? Mungkin sebelum ditanya lebih lanjut. Iya, karena saya ketika itu, saya masih bertanya-tanya. Iya. Nah, gimana Pak? Iya, gitu. Jadi pertama gini Pak, saya sudah sampaikan juga sih, termasuk ini masuk di program. Ini cuma 3 tahun Pak, nggak panjang. Iya, 3 tahun. Saya bisa bikin apa? Saya ketemu sama orang yang bilang, Bill 3 tahun bikin apa? What can you do? Oke. Saya paling tidak nih, kalaupun cuma 3 tahun, banyak bisa jadi lebih pendek dari 3 tahun misalnya. Kita raising the bar. Kami mau meningkatkan standarnya dulu, Pak. Bahwa orang-orang di industri asuransi, Dewan Asuransi saat ini, itu mau menaikkan standar. Kita. Gitu satu. Belum tercapai, so be it. Tapi kita naikin. Maka hal pertama yang kita masukkan di program satu, membentuk fasilitasi kode etik dan kode perilaku. Itu saya sampaikan. Makanya sebenarnya keep on getting better. Waktu kalau Bapak perhatikan, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi perusahaan yang lebih baik. Kenapa saya bilang yang mau coba kita fasilitasi adalah penegakan kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku itu kode etik kita, Pak. Orang industri. Maksudnya gini, Pak. Kalau saya masuk rumah, itu ada aturan di rumah. Bukan aturan hukum. Orang masuk rumah, kita ada orang yang ketika anaknya masuk ke rumahnya, harus salim sama bapaknya. Ada yang enggak loh, Pak. Iya. Ada yang enggak. Ada, Pak. Ada diem aja. Nolong aja. Terus pas makan malam, duduk, makan malam. Anak udah duduk, ibu udah duduk, belum boleh makan kalau bapak belum duduk. Benar ya? Iya. Ada aturan hukum dilanggar nggak? Nggak ada. Tapi itu adalah kode perilaku di rumah itu. Iya. Itu loh Pak maksud saya. Nah, kita itu punya Pak sebenarnya. Tapi di masing-masing asosiasi. Itu kan AWI ada, AJI ada, Aparindo ada, Syariah ada, APKAI ada. Nah, persoalannya ini seringkali ternyata aturan ini sering terlewat Pak. Bukan cuma satu-satu, ternyata karena kita berdagang sesama dengan lainnya, bisa jadi sebenarnya kode etik yang satu ternyata terlanggar oleh yang lain begitu loh. Okay. Nah, kemudian ini difasilitasi oleh payung yang lebih besar, Dewan Asuransi Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah bisa, Pak? Karena kan selama ini, kalau nggak salah, sifat dari DAI itu hanya koordinatif, Pak. Yes. Tidak sampai membuat sebuah regulasi, terutama tadi kode etik, yang mengikat kepada anggota. Bagus. Gimana tuh? Jadi gini Pak, tadi, saya kan nggak ganti kode etik masing-masing. Qurannya, Bible-nya tetap. Gitu loh. Jadi kalau ada broker berperkara sama asuransi sama loss adjuster, gitu ya misalnya. Ya yang pas ngelihat broker ya pakai kitab broker. Pakai kitabnya broker. Yang asuransi ya pakai kitabnya asuransi. Gitu loh Pak. Tetapi karena ini saling berhubungan, kan selama ini nggak pernah nyambung. Nah ini ada lembaga di atasnya. Makanya tadi kalimat saya memfasilitasi. Saya tidak membentuk kode etik baru. Kita memfasilitasi. Pak, tujuan akhirnya sebenarnya ada satu. Dan tadi keep on getting better tadi. Saya mau nunjukkan is a showcase buat orang di luar bahwa industri asuransi bertanggung jawab atas kondaknya. Kita di keluarga kita ini bertanggung jawab atas kondak kita. Soalnya dalam banyak kasus kan mungkin sudah tahu ya. Selama ini kan kadang-kadang gitu, kalau ada kasus kita ngundang orang luar, Pak. Ya kadang-kadang memang harus ya sampai. Tapi kadang-kadang nggak perlu juga kan. Kita bisa selesaikan di keluarga kita, Pak. Panggil polisi masuk, KPK masuk, regulator yang sana masuk, regulator itu masuk, kejaksaan suruh masuk. Maksudnya Pak,
ayo Pak, jangan-jangan kita bisa selesaikan di dalam ketika kondak itu dipegang. Iya. Kita udah tahu teman kita kondaknya udah nggak bener ini. Diingetin. Iya. Kan ada dengan difasilitasi ini, kami berharap itu kemudian menyebabkan kita bertanggung jawab. Iya kan? Jadi gini, respect itu harus di-earn. Yang tadi, confidence dari Bapak itu kan respect sebenarnya terhadap kita. Bagaimana kita memperoleh respect? Kalau kita nggak tahu jawab atas diri kita sendiri. Iya. Gitu kan Mas? Betul. Nah itu yang tadi itu sebenarnya arahnya saya mau jadikan showcase. Nah harapannya mudah-mudahan ini bisa ke sana segera. Gitu. Walaupun saat ini lagi beresin beberapa hal lain sebelumnya. Gitu. Ya karena nggak bisa dipungkiri kasus-kasus yang muncul itu kan karena memang ada pelanggaran kondak. Yes. Akhirnya sampai pelanggaran hukum. Iya. Awalnya tadinya mungkin lumayan. Gitu kan, lumayan. Karena nggak ada yang inget. Nggak ada yang inget. Malah ikut. Iya. Bapaknya cuma lihat aja. Gitu. Tiba-tiba ada orang nggak dibayar, Pak. Iya. Nggak ada yang ngambil alih, Pak. Iya kan? Tiba-tiba ngundang orang dari luar. Ya, tadi mohon maaf. Dari regulasi sana, regulasi sini, segala masuk. Kenapa nggak kita dulu? Saya yakin memang tidak bisa semua kita beresin. Tapi kenapa nggak kita dulu? Contoh ya, Pak. Ternyata ada kondak ya, ada perilaku atau sistem model usaha yang sudah ratusan tahun digunakan oleh industri asuransi. Ternyata undang-undangnya belum ada di Indonesia. Ada satu lembaga. Terus kemudian fail lembaga. Even kita bingung orang undang-undangnya belum ada. Contoh mutual, Pak. Oh iya. Mutual itu belum ada dulu. Iya betul. Tapi kalau kita sebagai orang asuransi, mestinya mulai paham kan sebenarnya, Pak. Bahwa itu kan sudah dilakukan dari mbah-mbahnya orang asuransi, walaupun tidak di Indonesia. Tetapi itu makanya sudah ada lembaga seperti itu di Indonesia sebenarnya. Pas kan Bapak tahu kejadiannya. Tiba-tiba tidak ada undang-undangnya. Loh, kenapa nggak orang-orang asuransi yang mesti rembukan dulu gitu loh, Pak? Mungkin bisa lebih cepat beres. Mungkin gitu. Dan persoalannya karena nggak ada aturannya, dicocokin dengan aturan yang memang nggak cocok. Nggak cocok. Jadi akhirnya tambah memperbaiki. Tidak, iya. Itu kan. Itu maksud saya, Pak. Nah, masalah di keluarga ini kan nggak selalu masalah di keluarga kita ajak Pak RT masuk ke rumah yang ngapain, Pak. Pak RT nggak ngerti, Pak. Ya, Pak RT-nya kan nggak ngerti. Kalau di rumah kita, kalau makan tunggu Bapak. Iya toh? Kata Pak RT, makan aja dulu lah, bro. Gitu. Bahkan nggak jadi lain. Coba lihat undang-undangnya. Ya memang tidak bicara undang-undang dulu itu, Pak. Itu lagi bicara kondak. Gitu. Jadi itu salah satu program yang sedang kita mempersiapkan. Walaupun saat ini memang ada beberapa hal yang sedang kita beresin dulu, Pak. Baru nanti. Tapi kerangkanya sudah disiapkan oleh Komisi Hukum dan Kepatuhan kita. Gitu. Nah, selain tadi mungkin bahasanya mensinkronkan atau memfasilitasi perilaku etik di industri ya. Nah, selain itu apa lagi? Jadi satu, showcase bahwa kita bertanggung jawab. Yang kedua adalah kita menunjukkan bahwa memang ada semangat baru yang merubah. Bahwa karena tadi kita bertanggung jawab, ya itu kan katamu. Orang luar kan lihatnya begitu aja gitu. Ya, itu katamu. Gitu. Nah, kita sekarang menunjukkan juga bahwa kita mau lebih engage. Kita mau lebih terconnect, terhubung dengan dunia di luar kita. Bahkan mungkin kalau masih ingat Mas Haris, pertama kali saya ngomongkan gitu. Siap bekerja sama dengan orang even di luar industri kita. Itu, Pak. Media misalnya. Bukan cuma media asuransi maksudnya. Media di luar asuransi. Lembaga-lembaga yang lain misalnya. Rumah sakit, perbankan kan. Dengan adanya asuransi yang baru yang mengatur salah satu produk yang berhubungan dengan perbankan. Itu kan kita siap juga untuk berdiskusi dengan mereka. Dengan kesejajaran yang sama. Dengan lembaga pembiayaan, peer-to-peer lending, segala macam. Kita siap. Tentunya dengan OJK paling pertama. Hal-hal seperti ini menurut saya sedang kita siapkan. Komisi komunikasi kita sedang mempersiapkan itu. Dan saya harap sih media asuransi juga bahkan nanti akan terlibat di program ini. Proyek kita nggak banyak, Pak. Tapi kita mau menunjukkan. Karena gini, industrinya kan ada di masing-masing silo ya. Betul. Yang bisa dilakukan oleh DAI adalah
hal-hal yang simpel menurut saya, tapi menunjukkan bahwa kita bersama-sama, gitu. Gak banyak juga, gitu yang bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi Pak, dengan waktu hanya 3 tahun, yang bisa kita lakukan, bahkan sekarang sudah berapa bulan lewat, itu yang bisa kita lakukan at least raising the bar, itu target saya sih. Jadi biar gak terlalu muluk juga Pak, gitu. Terus ini mungkin ada anggapan Pak di luar sana itu dai selama ini kurang powerful Pak. Iya, karena kan mungkin tadi kembali lagi sifatnya hanya koordinatif. Nah ini nanti bagaimana nih Pak membuat dai menjadi powerful? Karena kan tadi kan harus memfasilitasi dan lain sebagainya. Kan tentu kalau nggak powerful nggak akan dianggap gitu Pak. Ini gimana Pak? Jadi gini, sekali lagi kita mau coba menanamkan satu nilai-nilai yang lebih baru Pak. Dan saya lihat sih teman-teman di seluruh asosiasi sampai cukup memberikan tanggapan yang cukup baik. Tentunya memang tidak instruktif. Memang itu jadi pertanyaan di pengawas kita juga, Pak Billy, kenapa nggak instruktif? Kita lebih koordinatif. Setuju yuk. Koordinasi itu kan bisa dilakukan bila kita punya visi yang sama sebenarnya. Nah, harapan kita tadi, engagement tadi, dengan showcase tadi, menunjukkan bahwa kita punya niat yang baik bersama-sama. Terlihat bahwa asosiasi-asosiasi di bawah dai ini punya semangat yang sama ke sana, Pak. Mumpung momentumnya sedang ke sana, ayo kita dorong, gitu. Dan kita tetap tidak melupakan salah satu tugas utama juga yang ada di DAI adalah literasi, Pak, inklusi dan literasi. Dan kita punya lembaga-lembaga pendidikan misalnya itu sedang kita coba revitalisasi. Itu adalah bagian besarnya, Pak. Dan hampir semua punya persepsi yang sama soal itu. Bahkan saat ini saya juga sudah diskusi dengan para pengawas untuk ikut terlibat lebih dalam juga dalam hal seperti ini, gitu Pak. Jadi saya tetap optimis Pak. Walaupun tidak instruktif sifatnya, tetapi gini Pak, kalau saya sama Pak Aris punya cita-cita sama-sama mau ke Blok M Pak gitu. Ayo Pak, jalan bareng Pak, gitu. Tapi kalau saya sudah mau ke Tanjung Priok, Bapak mau ke Blok M, nggak mau. Ya jadi susah. Nah jadi instruktif Pak. Nggak, Pak Aris harus ikut saya dulu, baru ikut. Nah itu. Nanti saya ke sana. Yang ada yang ke sana. Tapi ini enggak. Kita mau menyelaraskan tadi. Gitu. Oke. Nah berikutnya begini Pak. Ini kembali lagi tadi kan ada pertanyaan bisa selesai nggak gitu karena periodenya hanya 3 tahun ya. Dan kita mungkin juga melihat bahwa biasanya ganti ketua atau ganti pengurus nanti beda lagi Pak. Nah ini gimana agar apa yang Bapak bangun ini kan nanti percuma Pak. Misalkan Bapak 3 tahun baru setengah terus kemudian ganti orang, berubah lagi kan, ya istilahnya nggak akan selesai. Nah ini gimana agar nanti yang sudah Bapak mulai, ini dilanjutkan oleh Ketua DAI berikutnya. Ya sih. Pertama Pak, saya juga sudah berkoordinasi juga sih sama Ketua pengawas kita kebetulan Pak Jonan Ignatius Jonan. Iya Pak Ignatius Jonan. Ada masalah di Indonesia adalah salah satunya setiap kali apa yang kita lakukan, keputusan kita lakukan, kesepakatan yang kita lakukan itu tidak tertulis kadang-kadang Pak. Nah saat ini kita sedang mencoba untuk selalu didokumentasikan. Makanya termasuk dalam dokumentasi digital tadi, makanya saya ada inisiatif yang tadi saya sampaikan Mas Aris. Nah itu pun nanti kita akan masukkan terus Pak. Harapannya adalah, ya tentunya sekali lagi karena sifatnya koordinatif, saya nggak bisa menjamin itu akan terus begitu terus ya. Tetapi dengan dokumentasi yang cukup Pak, harapannya kita akan kembali ke situ, gitu. Karena seringkali ya kita juga sering kejadian. Dulu nggak gitu Pak. Oh nggak gitu, dulu nggak gitu ya. Saya tiba-tiba masuk kan, dulu nggak gitu. Kata siapa Pak? Kata nggak ada tulisannya. Nah, kalau nggak tulisannya susah Pak, gitu. Nah, tapi kan sekarang bukan cuma tulisan lah. Sekarang kan ada jack digital dan segala macam. Nah, itu yang mau coba kita siapkan Pak, kita bangun supaya, ini kata Pak Jonan nih, oh ini kata Billy nih, oh ini kata Pak Budi Tambobolo, ini kata. Jadi ada di jack digitalnya misalnya. Kalau meeting tentunya tertulis ya. Tapi yang non seperti itu kan ada. Ya, itu Pak. Atau mungkin nanti ada selain tadi ya Pak, secara dokumen digitalnya, ada nggak nanti kira-kira kayak semacam membuat KPHN? Iya, kalau roadmap kan kesannya OJK udah punya roadmap. Memang saat ini sih garis besar haluan negara ya, haluan DAI. Jadi memang industri. Sebenarnya kan itu roadmap ya. Sebenarnya kan itu kan roadmap. Tapi gini Pak, kayak roadmapnya OJK pun pendek ya. Kan cuma sampai 2027 aja gitu kan gitu. Nah, jadi sekali lagi sih Pak, toh saya masih di sini Pak.
itu. Kan yang menarik kan dari Dewan Asuransi kan kayak TNI ya, militer itu. Iya, Jadi iya. seharusnya kan orangnya masih ada di lingkungan yang sama. Yang perlu kita jaga adalah semangatnya nggak terus di situ. Oke. Semangatnya itu bisa dari dalam pribadinya, dari keep on getting better dari dalam, Iya. tapi bisa juga didukung dari luar. Oke. Itu makanya menyebabkan saya mau, saya berharap dengan ada fasilitasi kode etik, itu kan sebenarnya membangun diri ya. Terus engagement dengan pihak luar, berharap jadi ada tekanan juga dari luar untuk ada pada pressure yang sama dengan energi yang sama di posisi yang sama. Itu sih sebenarnya saya harap seperti itu. Sekali lagi tidak bisa memang terus, belum tentu bisa langsung dilaksanakan bahwa nanti harus begini ya, ke depan kan beda-beda Pak orangnya gitu. Tetapi karena mungkin saya masih ada di situ, Pak Budi ada di situ, Pak Rudi masih di situ, Pak Duka masih di situ, Pak Kapten Dika juga masih. Jadi kan akhirnya ya orangnya sama itu kan. Mudah-mudahan semangatnya terus jalan. Itu sih Pak. Oke. Nah, ada rencana untuk memperkuat positioning dari DAI nggak Pak? Artinya misalkan dari yang tadinya hanya sebatas koordinatif, mungkin akan lebih tinggi dari itu, misalkan sampai pada level SRO Pak. Karena banyak masukan ya. Sebaiknya DAI itu seperti itu. Itu bahkan ada di OJK statement. Kalau nggak salah di roadmap kan termasuk salah satu membentuk asosiasi yang sampai ke sana ya. Wah, itu apalagi di rumah udah ada. Iya, berarti kan sudah ada embrionya. Iya, ya. Maka embrionya Bapak lihat sudah kita coba mulai dari kode etik. Kan itu. Jadi tidak tiba-tiba membentuk suatu yaitu kitab baru itu kan enggak, tapi kita diberi kesadaran kerja dan bekerja sama. Itu sih harapan. Jadi memang embrio ini saya baru taruh Pak. Sekali lagi agree 3 tahun nggak akan cukup. Ada senior kita juga Pak Rudi juga bilang, Bill ini kalau setelah ini Pak Adi juga bilang, kalau setelah ini nanti harus ada yang memastikan ini terus gitu ya. Ya itu tadi sih harapan saya seperti itu kan, bapak-bapak itu masih ada di situ juga. Ini kan mereka bisa bilang nggak ada zaman waktu itu begini ya gitu. Nah harapannya seperti itu Pak. Soal dari koordinatif pindah segala macam itu ada kesepakatan Pak. Harus ada kesepakatan dulu daripada stakeholder yang ada di Dewan Asuransi Indonesia. Sampai saat ini memang belum sih Pak ya. Sampai saat ini memang belum sampai ke situ. Tetapi kan Bapak udah lihat tadi ada embrionya kita mulai tanamkan. Mudah-mudahan kelak kita akan ke sana. Tapi kalau saya saat ini kan embryo sudah ditaruh, poin terpenting sebenarnya impact-nya. Impact-nya tadi harus ada terasa sampai memang ada semangat yang baru untuk memperbaiki. Karena itulah yang kemudian menurut saya ya, ketika kemudian restoring confidence ini terjadi, itu yang kemudian oke, kita akan lanjut terus. Instead of omon-omon misalnya, gitu kan, omon mentok gitu kan. Enggak, ini mulai ada diberesin ini dimulai diberesin, ini ambil. Nah ketika itu setelah kelihatan, memang arahnya ke sana. Belum sampai, benar, setuju. Tetapi arahnya sudah ke sana. Jadi tadi, raising the bar itu tadi. Jadi standarnya udah naik. Arahnya sudah ke sana. Jangan mundur lagi dong. Iya Pak. Gitu. Mudah-mudahan nanti yang cita-cita termasuk yang diharapkan OJK bisa kita segera realisasikan di generasi kami. Karena nanti ada generasi setelah ini. Iya. Tapi kalau bicara roadmap OJK, kan di situ udah masuk Pak, nama istilahnya tadi tuh ada satu asosiasi yang bisa menyusun regulasi sendiri. Dan periode roadmap itu kan sampai 2027. Bertepatan dengan masa berakhir. Artinya kalau bicara roadmap itu bukannya memang selesai di situ ya. Harus sebelum selesai harus sudah terrealisasi gitu Pak. Ini gimana nih Pak? Kan biar jangan cuma tertulis sebagai roadmap. Setuju. Ya memang kita akan coba ke sana. Memang itu salah satu cita-cita saya kalau Mas Haris ingat event dari zaman di Aparindo bahwa sebenarnya gini Pak, di industri itu harapannya sebenarnya begini kan, SRO itu kan begini. Kalau hubungan komersialnya yaudah antara kita aja. Ketika jadi gini, kita disediakan suatu ruangan di mana kita boleh berbisnis. Ketika kemudian ada yang loncat pagar, saat itulah orang luar kita ajak untuk menertibkan yang loncat pagar. Itu kan. Nah di dalam ini adanya kan saat ini adanya adalah kode etik dan kode perilaku. Even sekarang kode etik dan kode perilakunya
masih belum nyambung. Gitu kan, Pak? Nah, harapan saya memang di tahun ini segera, yang tadi kode etik segera nyambung. Mudah-mudahan ketika ini segera nyambung, banyak case-case yang bisa kita selesaikan dan menunjukkan kepada saya, kedepannya kita akan maju ke sana. Saya berharap sih, saat ini, nanti kita akan bicarakan juga dengan para Dewan Pengawas dan para pengurus yang lainnya, bahwa kita akan ke arah tadi SRO, tapi mungkin belum seketat yang bursa misalnya, bursa efek misalnya gitu ya, gitu. Tapi karena keselarasannya dulu, perangkatnya adalah kode etik dan kode perilaku, dan kita nanti disiapkan perangkatnya. Nah, setelah perangkatnya baru kemudian insya Allah kita akan jadi menuju ke SRO yang tadi saya bilang. Karena memang isu di kita yaitu tadi Pak, nggak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dalam kotak itu loh Pak. Loncat pagar terus gitu ya, itu yang kadang. Nah ini nggak semua ya Pak ya. Sebagian besar sih ada semangat sama, tapi yang loncat pagar kadang-kadang ada yang gede. Wah, itu mesti balik lagi gitu. Ya, akhirnya berasa impact-nya gitu. kemana-mana. Itu aja sih Pak kalau saya. Tapi challenge atau hambatannya sebenarnya apa Pak? Kan kalau tadi kan Bapak untuk tadi bisa menjadi SRO kan tadi Bapak bicara step-step ya. Dimulai mungkin nggak bisa secara frontal, tapi sebenarnya ada hambatan khusus nggak sih untuk mencapai ke sana? Gini Pak, satu tentunya kan gini, organisasi itu ada kultur, ada struktur. Ya. Strukturnya memang saat ini belum ke arah sana. Jadi maksudnya perangkatnya, ADART-nya, itu belum menyiapkan kita ke arah sana. Walaupun sudah ada kafiat, ada pasal yang bisa menyebabkan boleh melakukan hal-hal yang dibutuhkan lainnya, itu boleh gitu. Nah, jadi secara struktur memang belum disiapkan. Nah, mungkin era yang ini saat ini kita sedang menjalankan kulturnya Pak tadi. Kultur untuk bertanggung jawab atas dirinya dengan mempersiapkan lembaga, ya, suatu program-program yang arahnya ke sana. Nah, mudah-mudahan Pak, nanti ketika ini sudah jadi, kita akan coba challenge lagi nih ke strukturnya, gitu. Mudah-mudahan kalau memang sebelum 27 gitu misalnya, kita bisa, karena kalau strukturnya udah ada, akhirnya kita benar-benar jadi SRO. Karena nampaknya para pihak ya dalam itu belum kebayang SRO-nya itu, ini siapa ini, bentuknya gimana itu belum. Nah, dengan kultur yang sudah ada, kan jadi gitu Pak ya. Kultur kan menanamkan nilai akhirnya menjadi pegangan kan kita. Nah, pegangannya kalau secara formal jadi hukum akhirnya, jadi di struktur. Itu sih Pak. Karena dulu kan pada masanya pernah powerful kan Pak. Pernah. Dan kalau dengan kepanjangan Dewan Asuransi Indonesia, itu terus terang Pak, ketika saya mungkin belum masuk di industri ini gitu kan, belum mengikuti isu-isu industri ini, saya merefernya tuh ke industri media itu kan namanya Dewan Pers. Itu sangat powerful, sampai dia bisa sertifikasi wartawan, bikin kode etik wartawan. Artinya benar-benar dengan nama Dewan Pers itu powerful. Nah, makanya ketika saya tahu di Dewan Asuransi namanya Dewan, awalnya saya berpikir seperti itu Pak. Ternyata enggak ya. Ternyata kok hanya koordinatif gitu. Sebenarnya gini Pak, di asosiasi kita bagian ini. Kenapa tadi saya bilang selalu entry point-nya tadi masuk dari kultur, dari kode etik. Ketika orang kemudian melanggar kode etik asosiasinya, dia bisa dikeluarkan atau dibekukan di asosiasi. Ketika dia dikeluarkan dan dibekukan dari asosiasinya, dia tidak boleh beroperasi di Indonesia. Karena OJK, karena undang-undangnya, nah ini pagernya tadi itu bilang kalau main di dalam harus anggota asosiasi. Gitu loh Pak. Sebenarnya linknya sudah ada. Nah, tapi koordinasi belum ada nih Pak. Jadi kita belum melihat bentuknya itu seperti apa nih, dan memang belum dibicarakan sampai ke struktur nih Pak ya, tadi kan ada kultur dan struktur. Yang mau saya bangun kulturnya dulu Pak, insya Allah. Nah ini nanti baru kultur, ke struktur kalau memang teman-teman sudah sepakat semua. Gitu Pak. Baik, mudah-mudahan dimudahkan Pak. Amin. Dan disupport oleh semua industri. Siap. Sehingga bisa mewujudkan DAI yang baru. Siap. DAI yang baru, Indonesia baru. Indonesia yang baru. Indonesia maju. Getting on better ya. Getting better. Terima kasih. Siap. Pak Billy atas kesempatannya. Semoga mudah-mudahan lancar amanahnya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.